Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ayo, kita bersiap lagi untuk belajar. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa dulu. Baca doa di pagi hari dan doa mau belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN pada tema 2, subtema 3. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Pada materi sebelumnya, pada muatan bahasa Indonesia, kalian telah mengetahui informasi kosakata tentang benda melalui membaca teks dan pengamatan sederhana tentang wujud benda. Ketika kita ingin mencari informasi tentang suatu gambar atau suatu objek, kalian dapat mencari informasi melalui teks atau pengamatan. Caranya, kalian dapat memulainya dengan membuat pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kalian ketahui. Perhatikan gambar berikut. Pada contoh gambar ini, terdapat seorang siswa yang sedang mengamati suatu lukisan. Anak ini ingin mengetahui siapa yang membuat lukisan tersebut. Anak ini membuat pertanyaan yang berbunyi, siapa yang membuat lukisan indah ini? Nah, sekarang coba pertanyaan apa lagi yang dapat kalian buat dari contoh gambar tersebut. Bapak bantu ya. Contoh, kalian ingin mengetahui informasi tentang pewarna apa yang digunakan untuk mewarnai lukisan ini. Jadi, pertanyaan yang harus kalian buat yaitu, apa pewarna yang digunakan untuk mewarnai lukisan ini? Nah, jika sudah membuat pertanyaan, kalian dapat mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui teks, baik itu membaca buku, internet, atau dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu, seperti orang tua atau guru. Selanjutnya, coba kalian buka buku Bupena jilid 2A halaman 136. Pada halaman tersebut terdapat gambar tentang permainan tradisional yaitu egrang. Kalian dapat mencari informasi tentang egrang. Kalian mulai dengan mengamati gambar tersebut. Setelah itu, kalian buat pertanyaan sesuai apa informasi yang ingin kalian ketahui. Contohnya, bagaimana cara melakukan permainan egrang? Atau pertanyaan lainnya, jika kalian ingin mengetahui alat apa yang digunakan untuk bermain egrang, benda apa yang diperlukan untuk melakukan permainan egrang? Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk mencari informasi tentang suatu gambar atau suatu objek. Membuat pertanyaan sesuai gambar. Kalian dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan. Nah, anak-anak, selain dari membaca teks atau mengamati gambar atau suatu objek, kalian pun dapat mengetahui berbagai hal atau informasi melalui mendengarkan. Caranya yang pertama, dengarkanlah cerita dengan saksama. Yang kedua, catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Sesuai jenis informasi yang ingin kalian peroleh. Jadi anak-anak, jika menuliskan
kalimat tanya, kalian dapat menggunakan kata awal berupa apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Selanjutnya, mempelajari kata-kata berkaitan dengan olahraga. Ayo, ingat kembali bagaimana cara mencari dan mengetahui makna kata. Caranya, kalian tuliskan kata-kata yang belum dipahami. Setelah itu, kalian dapat mencari arti kata tersebut di dalam kamus atau sumber informasi lainnya. Contohnya, kata-kata yang berkaitan dengan olahraga, misalnya ada estafet, lalu ada net, bat, atau bola. Nah, itu adalah contoh-contoh kata yang berkaitan dengan olahraga. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Jadi ingat ya anak-anak, dimanapun kita berada harus mematuhi dan menaati aturan yang berlaku. Karena semua aturan pasti bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Salah satunya mematuhi tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Ayo sebutkan aturan-aturan yang kalian ketahui yang berlaku di sekolah kalian. Contoh aturan yang berlaku di sekolah misalnya, datang tepat waktu. Lalu mendengarkan guru saat mengajar. Nah, itulah adalah beberapa contoh aturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Perhatikan gambar-gambar berikut. Contoh hal yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Kegiatan piket kelas ini dilakukan contohnya dengan membersihkan atau menata kembali kelas yang telah digunakan. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Lalu contoh yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, menyebutkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Yang harus kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya apa lagi? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat di sekolah. Contohnya, datang terlambat atau tidak mendengarkan guru saat mengajar. Nah, anak-anak, itulah materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.